Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 11. Nama saya Nabilah Nur Fitri dan rekan saya Kak Dea Nanda Di, Haditya, juga Irza Aznia. Di sini kami akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan dan tata kelola. Eh, yang pertama, hubungan administrasi dengan tata kelola. Administrasi sekolah merupakan representasi serial proses kerja yang dilaksanakan di sekolah, sedangkan tata kelola merupakan bagian darinya. Dengan demikian, tata kelola merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan. Tata kelola pendidikan sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan administrasi. Bahkan, proses pendidikan dan tata kelolanya sangat pada administrasi. Dengan demikian, administrasi bukan sekedar penunjang, tapi juga penopang utama penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam mewujudkan ketertiban tata kelola atau tata laksana pendidikan. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kak Dea Nanda Haditya. Oke, terima kasih kepada Nabila Nur Fitri yang sudah memberikan waktu dan tempatnya. Sekarang pengertian administrasi tata kelola dalam pendidikan. Pertama, administrasi tata kelola dalam pendidikan adalah struktur dan proses yang dibuat berdasarkan keputusan lembaga pendidikan baik perguruan tinggi maupun sekolah, meliputi peran kelompok tertentu dalam lembaga dan menyangkut praktek pengambilan keputusan. Kegiatan staf tata kelola atau tata laksana. Menurut K. Terry tahun 1982 dalam Sudarwan, dan atau menurut Mill dan Standingford. Yang menurut Geteri itu adalah kegiatannya mengetik, menghitung, memeriksa, menyimpan, menelpon, menggandakan atau menyalin. Sedangkan menurut Mill dan Standingford, menulis surat, membaca, menyalin, menggandakan, menghitung, memeriksa, memilah atau menggolongkan dan menyatukan, serta menyimpan dan menyusun indeks. Oke, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, Irza Azmia. Terima kasih pada Kak Nabila. Baiklah, saya akan memaparkan peranan tata kelola atau tata laksana menurut Delian G. tahun 2000. 1. Melayani pelaksanaan pekerjaan kooperatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Kedua, menyediakan keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi itu untuk membuat keputusan atau tindakan yang tepat. Ketiga, membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Tugas staf tata kelola atau tata laksana sekolah. Yang pertama, pelaksana urusan persuratan atau pengarsipan kesekretariatan. Yang kedua, pelaksanaan urus kepegawaian, guru, dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, pelaksana urusan keuangan atau pembiayaan sekolah. Yang keempat, pelaksanaan urusan kurikulum dan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan urusan kesiswaan. Yang keenam, pelaksanaan urusan sarana dan prasarana. Yang ketujuh, pelaksanaan urusan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang 8. Pelaksanaan tugas dan lainnya. Kompetensi yang harus dipenuhi oleh staf tata usaha atau staf administrasi sekolah. Kompetensi kepribadian meliputi memiliki integritas dan akhlak mulia, etos kerja, pengen percaya diri, fleksibel, ketelitian, kedisiplinan, kreatif, inovatif, dan tanggung jawab. Kompetensi sosial meliputi kemampuan bekerja dalam tim, pelayanan prima, kesadaran berorganisasi, berkomunikasi efektif, dan membangun hubungan kerja. Kompetensi teknis meliputi kemampuan melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat,
persuratan dan pengarsipan, administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, administrasi layanan khusus, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir, kompetensi manajerial atau khusus bagi kepala staf tata laksana sekolah, meliputi kemampuan mendukung pengelolaan standar nasional pendidikan, menyusun program dan laporan kerja, mengorganisasi staf, membangun staf, mengambil keputusan, menciptakan iklim kerja, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, membina staf, mengelola konflik, dan menyusun laporan. Baik, terima kasih Ica. Di sini selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari administrasi tata kelola dan tata kelola. Administrasi tata kelola atau tata laksana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta membina kegiatan-kegiatan yang bersifat tulis-menulis atau circle work di sekolah agar PBM semakin efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Administrasi tata kelola merupakan serangkaian kegiatan mencatat, menyimpan, menggandakan, menghimpun, mengolah, dan mengirim benda-benda tertulis, serta warkat yang pada hakikatnya menunjang seluruh garapan administrasi sekolah atau pendidikan. Dalam pendidikan terdapat tata kelola perguruan tinggi atau akademik dan sekolah. Pengelolaan administrasi dalam akademik adalah proses melaksanakan seluruh aktivitas administrasi yang berkaitan dengan bidang-bidang kependidikan yang di dalamnya melibatkan kerjasama seluruh personal dan adanya sinergitas kinerja sesuai dengan tugas dan kedudukannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Konsep administrasi akademik terdiri dari berbagai subsistem yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mencapai tujuan. Dalam administrasi pendidikan terdapat kesamaan tujuan, yakni adanya upaya mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total yang terarah menuju tercapainya tujuan. Sumber tersebut adalah orang-orang, alat-alat media, bahan, dana, sarana, prasarana, dan fasilitas lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.